di Malaysia? Baru 1 malam. 1 malam. Ya, Setakat ini bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Sangat nikmat. Bercakap tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah Tasya berkongsi dengan para penonton mengenai indahnya, bagaimana rasa seronoknya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada di kalangan masyarakat kita kadang-kadang melihat mencintai Nabi ni sebagai benda yang ketinggalan zaman. Ya. Perkara yang ortodoks. Ya. Komen Tasya. Sebetulnya orang kalau mau dikatakan dia akan menyintai seseorang, dia pasti harus kenal dulu orang tersebut. Betul. Mungkin di zaman ini banyak orang-orang yang belum mengenal Nabi Muhammad. Kalau dia mau mengenal Nabi Muhammad SAW, baca sirah Nabi Muhammad SAW supaya dia mengenal. Karena dia mengenal nanti timbullah cinta. Orang cinta itu karena mengenal dulu. Kalau orang-orang sekarang mengatakan bahwa majelis-majelis salawat, majelis ini adalah majelis yang tidak ada artinya, berarti mereka belum mengenal Nabi Muhammad. Dan alhamdulillah kita lihat bahwa tadi malam saya lihat Masya Allah masyarakat Malaysia sangat cinta Nabi Muhammad SAW. Dan ini luar biasa. Luar biasa. Jadi alunan qasidah ini, apakah yang mengilhamkan Puan Syekh yang supaya qasidah ini dialunkan dengan cukup indah? Contohnya Hanana begitu. Apakah yang memberi sumber motivasi kepada Puan Syekh? Sebetulnya qasidah itu adalah sarana untuk menuju kecintaan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sendiri yang menarik kita untuk menyintainya. Sebetulnya bukan qasidah yang kita lantunkan. Muhammad SAW yang menarik manusia-manusia ini untuk menjadi manusia-manusia yang selamat dan menyintainya. Banyak di zaman sekarang orang yang datang ke Madinah seperti saat-saat orang haji. Ada orang sebagian mereka bangga bahwa saya tidak ziarah ke tempat Nabi Muhammad. Sebetulnya bukan mereka yang tidak mau datang ke tempat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tidak mau melihat mereka. Seperti itu sebetulnya. Dan alhamdulillah kecintaan-kecintaan ini sangat indah tadi malam kita rasakan di dalam satu majelis yang luar biasa. Dan mudah-mudahan insyaAllah bisa sering kita datang ke Malaysia. Amin. Dan insyaAllah sering juga ke TV Al Jazeera. Al-Hijrah. TV Al-Hijrah insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kita dah dengar katanya respon yang begitu baik sekali malam tadi. Jadi sebenarnya apa antara pengisian yang diberi? Yang malam tadi dah selesai dah aksi, malamnya akan ke Melaka, kemudiannya ke Tanjung Malim pula kan? InsyaAllah. Adakah aktiviti yang sama, pengisian yang sama? Betul. Semuanya ketiga-tiga malam, konsepnya tetap sama, malam Cinta Rasul, yang mana kita akan baca bacaan-bacaan maulid yang masyhur. Antara malam tadi Maulid Simtud Durar, malam insyaAllah di Melaka kita akan baca Maulid Ad-Daibai oleh Al-Imam Abdul Rahman Ad-Daibai. Maulid yang kitab maulid yang bacaan yang semasyhur Barzanji lah. Tapi di dalamnya yang Pak kata Habib menceritakan tentang sirah, tentang kelahiran, tentang siapa itu Rasulullah sampai saat kelahirannya, bagaimana baginda mencintai kita. Jadi dengan kenal sirah itu kita akan kenal dia siapa Rasulullah SAW. Dan dalam malam itu juga ada tausiah. Dan di Melaka malam ini kita ada penampilan Habib Ali dan Abidin Al-Hamid dan juga Syed Ibrahim Al-Yahya daripada Pahang. Jadi penuh dengan ilmu lah insyaAllah, penuh dengan kasidah. Dan saya yakin kalau orang yang datang malam tadi di KLCC tahulah penangan Habib Syekh kita, Masya Allah. Dia punya kasidah tu medley kan, dari satu ke satu, Masya Allah. Orang daripada awal tu dah apa kata, dah tak terkawal lah sampai di hujung, Masya Allah. Tak terkawal maksud saya tak terkawal lah cintanya pada Rasulullah SAW. Jadi memang semua orang saya melihat menunjukkan reaksinya, dah tak malu-malu, tak segan-segan, tak simpan dah kecintaan mereka yang terpendam selama ini dengan barakah yang kita bawa daripada Habib Syekh. Jadi kita lantunkan bersama, Masya Allah, bergegar mudah-mudahan sampai kepada Rasulullah malam tadi, insya-Allah. Amin. Habib, selain dari penangan Syekh sendiri yang saya kira cukup mengagumkan, penangan anak-anak muda, Intin, Al-Maulid, Al-Muhibbain, bagaimana Puan Syekh melihat potensi mereka untuk menyuburkan rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW di bumi Malaysia ini? Masya Allah. Saya kalau melihat mereka orang-orang yang luar biasa, lebih dari saya sebetulnya. Mereka sudah lebih berdakwah di tempat ini dengan gasidah-gasidah yang mereka lantunkan dengan suara-suara yang indah. Alhamdulillah saya adalah bagian daripada mereka. Bukan mereka bagian dari saya adalah bagian dari mereka. Mudah-mudahan terus bisa mensiarkan cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Malaysia dan dimanapun, insyaAllah. Bagaimana Nabi Muhammad dalam sirah melayani para generasi muda? Sebab kalau dilihat di kalangan para sahabat pun, mereka ditarbiyah oleh Nabi seawal usia muda remaja mereka.
Tuan Syekh berkongsi kepada penonton kecintaan Nabi kepada generasi muda. Jadi Rasul Muhammad SAW itu manusia yang tidak pernah membedakan manusia yang lain, baik tua maupun muda. Jadi beliau selalu merasa bahwa dia adalah saya adalah dia. Jadi selalu satu. Jadi merasa nikmat manusia yang selalu berjumpa dengan beliau, merasa bahwa beliau adalah orang tuanya, beliau adalah saudaranya, beliau adalah sahabatnya. Jadi tidak pernah ada garis pemisah antara siapa yang didekati dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul SAW dimanapun, istilah kita kalau mengatakan memanusiakan manusia, itu Nabi Muhammad. Jadi siapapun orang yang melihatnya pasti dia akan gembira. Dikatakan di dalam buku Maulid Simtud Durar, فَكُلُّ دَابَةٍ لِقُرَيْشٍ نَطَقَتْ بِفَصِيحِ الْعِبَارَةِ مُعْلِنَةً بِكَمَالِ الْبِشَارَةِ. Jadi maaf binatang-binatang ini semua gembira dengan Rasulullah SAW karena beliau akan lahir dan beliau akan membawakan kabar gembira bagi seluruh umat, bahkan bagi seluruh makhluk, rahmatan lil alamin. Jadi kalau makhluk-makhluk seperti itu pun gembira, bagaimana manusia tidak gembira? Dan satu lagi, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 rahmat. 99 nanti di akhirat, yang satu adalah di muka bumi ini. Satu rahmat itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini adalah dapat bagian dari rahmat Rasul. Alangkah islahnya hinanya kita kalau kita tidak mau berterima kasih kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu syair dikatakan fa jazakallahu khairul jaza ya munirul kauni bil walaji. Nikmat insyaallah, mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, insyaallah. Insyaallah, amin ya Rabb, ya Allah Tuhanku. Jadi kita boleh lihat di sini malam Citra Rasul satu usaha yang cukup baik. Adakah ia akan jadi satu aktiviti tahunan? Insyaallah. Sudah tentu menjadi hajat kami di sini untuk kalau boleh Habib datang saban tahun, insyaallah. Insyaallah. Kalau sekarang ni orang di Kelantan bertanya kenapa tak ke Kelantan, walaupun bola menang orang tadi. Nak juga menang lagu ni lah. Dan di utara, di timur, di Sabah, Sarawaknya Habib, semuanya bertanya bila mau bawa Habib ke sana. InsyaAllah kita rancang, mudah-mudahan Allah bersama dalam perancangan kita untuk membawa cinta ini ke seluruh Malaysia, insyaAllah. Seluruh muka bumi ini. Amin, insyaAllah. Sebetulnya saya bukan setiap tahun di Malaysia, setiap saat saya ada di Malaysia. Karena orang Malaysia suka bersolawat, karena orang yang solawat satu dengan yang lain saling berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Projek intim selepas tour ini, album, apa lagi selepas ini? Untuk menyuburkan rasa cinta pada Nabi Muhammad. Sebab dalam album intim pun saya perasan lah, sebab intim ni kira sahabat lama saya lah. Setiap album mereka ada je lagu tentang Rasulullah. Kan? Jadi projek seterusnya? InsyaAllah kami kebetulan melancarkan kempen We Love Rasul. We Love Rasul, nampak mana dah di situ ada We Love Rasul. Jadi ada beberapa album, contohnya termasuk album Habib Syekh yang Hana-Hana, album Al-Maulid, album Muhibbin, dan kita akan terbitkan insyaAllah versi Malaysia Maulid Abdiyaul Lamik Habib Omar bin Hafiz. Jadi insyaAllah kita akan terus suburkan. Kita akan ajak dari segi daripada tuanya dan mudanya, kita cuba insyaAllah sama-sama fikirkan apa cara untuk ajak generasi anak-anak ini untuk terus berselawat, untuk terus cintakan Nabi SAW. Akan terus berterusan. Begitulah peranan insyaAllah. Jadi album ni di mana boleh mereka dapatkan? Okey, album ini boleh didapati di toko-toko buku dan juga di kedai-kedai buku yang insyaAllah ada di pasaran. Dan boleh didapatkan secara online di intimobile.com. InsyaAllah. Di WhatsApp ada tak boleh dapatkan? Ya, Intimobile, www.intimobile.com. Oh, gitu alamatnya. Syekh Habib, yang Hana-Hana cukup popular di Malaysia. Saya bulan lepas pergi ke Unimas, sebuah universiti di Sarawak. Sekumpulan pelajar buat persembahan, semuanya memakai baju putih, kopiah putih, dia jadi satu fenomena. Masya Allah. Dan mereka kata, ni aku biasa tengok ni, tapi bukanlah di TV Jerah ni. Kan? Satu fenomena. Dan mereka menyanyikan qasidah yang Hana-Hana. Bagaimana inspirasi memperolehi yang Hana-Hana ini? Dan apa perasaan Syekh Habib bila melihat ini menjadi satu fenomena di Malaysia, yang saya kira fenomena yang baik. Biasanya fenomena mencintai artis yang seksi, yang hot begitu. Tetapi ini satu fenomena yang cukup positif. InsyaAllah. Alhamdulillah.
itu sebagai tujuan kita sebenarnya untuk bagaimana mengalihkan kecintaan anak-anak muda, kecintaan anak pemuda dan pemudi ini untuk menyintai Rasulullah SAW dengan kita aransemen musik-musik dengan model-model Yahanana dan Solatun. Alhamdulillah dengan dua musik ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan keberkahan bahwa hampir seluruh anak-anak kecil sampai orang-orang tua semua hafal dengan Yahanana. Dan ini bukan karena saya, bukan karena aransemen saya, tapi ini karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mereka semua cinta kepada Rasulullah berkat kehadiran Yahanana. Mudah-mudahan Yahanana akan timbul Yahanana yang lainnya, insyaAllah. Mudah-mudahan. Apa maksud Yahanana? Jadi kabar gembira bagi kita semua dengan kedatangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Wajib atas kita untuk gembira dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira semua insyaAllah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat. Rahmat itu pasti dengan penuh dengan kegembiraan dan senyum. Jadi kita sebagai umat Islam adalah umat rahmatan lil alamin, umat yang selalu gembira dan selalu tersenyum. InsyaAllah. Jadi boleh sekiranya kami di Assalamualaikum nak dengar secara live sedikit saja. Sebelum semahan penuh selepas ini. Silakan sedikit. Bismillah. Lagu Yahanana ini. Iya saya. Bismillah. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله بالسبع المثاني وغوى لطف المعاني ما له بالخلق ثاني وعليه أنزل الله baru petikan sedikit. Alhamdulillah. Cukup meriah, masya-Allah. Lepas ni kita akan ada sembah penuh. Sekali lagi. Sekejap saya suruh sambut sebelah sini. Orang ada tertarik. Kalah main diri ambil ni. Kalah hari ni. Berkenaan dengan Yahanana, lagu-lagu lain yang mendapat sambutan di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia. Apa lagu lain? Solatun ini. Solatun yang biasa. Dia tentang apa solatun? Juga tentang selawat. Tentang Rasulullah. Semua tentang Rasulullah. Sumber-sumber biasanya, ialah bila kita membuat sesuatu ada yang sumbernya dari hadis-hadis, daripada syair-syair. Ya, ini dari sebagian dari hadis dan sebagian dari syair-syair dari ulama yang mereka bercinta Rasul seperti Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, seperti Sayyidina Imam Muhammad Al-Busiri, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi mereka ini orang-orang yang cinta Rasul dan dicintai Rasulullah. Mereka membuat syair-syair yang luar biasa seperti Qasidah Burdah yang biasa dilantunkan dan sering orang mendengarnya itu. Burdah itu setiap kita baca tambah lama itu tambah semangat yang membaca, itu nikmatnya Burdah. Al-Imam Muhammad Al-Busiri luar biasa. Jadi untuk malam Cinta Rasul ni selain daripada Inti dan juga Syekh sendiri, ada juga artis lain. Jadi macam Inti sih kenapa pilih artis ini terlibat sekali sama-sama untuk menjayakan program ni? Antara yang bersama kami Al-Maulid dan juga Muhibbin. Jadi Al-Maulid ni Habib sendiri pernah berjumpa di Singapura. Jadi mereka ni memang Muhibbin. Pernah buat persembahan sekali bersama mereka. Dan hakikatnya kalau saya sendiri sebagai peribadi pun banyak belajar daripada mereka. Mereka yang membawa, yang mengenalkan cinta dan juga tarik ini, iaitu jalan mencintai Rasulullah SAW ini. Jadi kalau tak bawa dia orang tu macam tak bawa tok guru lah di kami di sini lah. Jadi kita bawa guru yang sebenar.
InsyaAllah ke Malaysia. Original? Original insyaAllah. Penonton dalam Facebook kami antaranya dia kata lepas ni buatlah kat Putrajaya pula. Dah minta dah ni. Dah minta dah. Kemudian ada satu lagi dari Zawi Az-Zahrawin katanya, anak saya sangat minat ya Hanana. Jazakallahu khairan katsira kepada pengunjung malam Cinta Rasul di Masjid Asyakirin. Jom cinta Rasul abadan abada. Masya-Allah. Amin rabbal alamin. Rahim, berkenaan dengan cinta Rasul ini, kumpulan Maulid, kumpulan intim, kumpulan Muhibbin, ada tak perancangan untuk memanggil kumpulan-kumpulan lain juga untuk turut sama dalam program sebegini supaya mereka juga turut mencintai Nabi SAW? Jadi Alhamdulillah pada malam tadi saya perhatikan ramai sebenarnya rakan-rakan kami daripada kumpulan nasyid dan juga artis biasa, pelakon pun ada malam tadi. Pelakon sinetron kita di sini sudah ada yang datang hadir malam tadi, dan saya dapat lihat mereka datang walaupun mungkin kali pertama, tapi dah dapat dah cinta tu terpaut dan Alhamdulillah. Jadi kita akan terus ajak semua orang. Mungkin perancangan mengajak selain daripada penyanyi nasyid sendiri dan kalau di Majlis Taklim Darul Muntadha Habib Ali, kalau diperhatikan di sana, yang hadir bukan sekadar penasyid. Di sana ada penggiat muzik, orang-orang studio, pelakon ada di sana. Jadi insya-Allah kita akan terus sebarluaskan insya-Allah dengan bantuan dan juga kehananan dan sebagainya yang terus hinggap dari hati ke hati insya-Allah. Syekh Habib, sebagai kesimpulan rangkuman perbincangan kita sebelum persembahan dari mereka, bagaimana kita nak menterjemahkan, sebab kadang-kadang ada orang bersemangat berqasidah, semangatnya berselawat ke Allah orang lain, tapi sembahyangnya tidak juga. Ataupun amalan mengaplikasikan sunnahnya itu dibuatnya seolah-olah tidak tahu. Jadi qasidah, selawat pada masa yang sama mengamalkan Islam sebagai cara hidup. Silakan Tuan Syekh. Jadi qasidah ini yang kita sampaikan kepada mereka sebenarnya mengajak mereka untuk melakukan sunnah-sunnah Rasulullah dari awal. Jadi istilahnya kalau kita mengatakan ada anak itu di dalam pendidikan, dia istilahnya apa? Yang paling kecil, paling rendah. Anak yang paling kecil itu, anak masih umur 5-6 tahun itu, kalau kita kasih pelajaran-pelajaran yang berat, studi yang berat, dia susah menerima. Mereka lebih suka dengan makanan-makanan, dengan minum. Kita suguhkan dulu sama mereka salawat, supaya mereka ada rasa tarik dulu sama Rasulullah. Setelah tertarik sama Rasulullah, baru kita kasih tahu bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kewajiban-kewajiban kita, supaya mereka nanti melakukan akhlak-akhlak Rasul dan kewajiban-kewajibannya. Sebetulnya inilah adalah salah satu sarana untuk bagaimana kita sama-sama menuju kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Intinya pertama, kenal si pembawa syariat dahulu. Alhamdulillah, itulah teknik dan caranya. Harapan dan juga pesanan daripada Ustaz pula berkenaan malam Cinta Rasul ini. InsyaAllah kita ajak ramai-ramai seluruh Malaysia untuk hadir ke dataran Majlis Bandaraya Melaka Besyarah pada malam ini, dan juga malam esok di Universiti Perguruan Sultan Idris di Tanjung Malaya insyaAllah. Ada lagi 2 malam saya Habib di sini, ramai-ramai insyaAllah. Jadi yang Kuala Lumpur tak sempat pergi malam tadi, boleh pergi ke Melaka dan juga Tanjung Malaya, tak jauh sangat pun, dekat je. Betul. Baik, terima kasih Syekh Habib, terima kasih Rahim kerana sudah bersama kami.